Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Real Steel yang dirilis pada tahun 2011. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ulasannya. Let's go. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy yang berasal dari Kanada dan menelan biaya produksi hingga 110 juta US dollar, serta dibintangi oleh Hugh Jackman. Kebanyakan pertarungan petinju robot dengan motion capture menggunakan petinju asli profesional dan diawasi oleh Sugar Ray Leonard. Film ini juga didasarkan pada cerita pendek berjudul Steel pada tahun 1956 yang dibuat oleh Richard Matheson. Gaya rambut mohawk Midas dirancang seperti Clubber Lang, karakter pada film Rocky 3. Pengambilan nama Zeus didasarkan pada film Rocky yang dirilis pada tahun 1976. Pada film tersebut sang juara dinamai Apollo, sedangkan pada mitologi Yunani kuno Apollo adalah putra Zeus. Hugh Jackman, sang pemeran utama, ternyata sangat mengagumi Manny Pacquiao, seorang petinju asal Filipina. Banteng yang melawan ambus pada awal film ternyata memiliki satu tanduk. Dalam shoot itu, posisi tanduk kedua ditambahkan dengan komputer grafis. Para anak gadis yang meminta foto dengan ambus ternyata adalah anak dari sang sutradara yang bernama Sophie Levy dan Tess Levy. Taktik yang digunakan oleh Charlie saat melawan Zeus adalah taktik yang digunakan oleh Muhammad Ali yang dijuluki Rob Adopt ketika mengalahkan petinju George Foreman. Di akhir film, Atom dijuluki sebagai The People Champion yang juga merupakan salah satu julukan bagi The Rock. Film ini menceritakan tentang Charlie, seorang duda merana yang miskin tapi sok kaya dan banyak hutang, namun selalu menginginkan tur ke berbagai tempat untuk melakukan judi pertarungan robot. Hingga di awal film, kita disuguhkan dengan perlakuan Charlie yang berlagak kaya ingin melakukan pertarungan robot melawan seekor banteng dengan taruhan 20.000 dolar dengan seorang MC bernama Ricky. Gonna get the horn. Seperti biasa, Charlie pun kalah lagi dan robotnya yang bernama Ambus pun hancur. Maka dari itu, karena takut ditagih akibat kekalahannya, Charlie pun bergegas melarikan diri. Namun, ia dicegat oleh utusan keluarga mantan istrinya untuk mengabarkan bahwa mantan istrinya telah wafat. Dan Charlie harus menghadiri sidang tentang hak asuh anaknya yang bernama Max, yang diminta oleh adik dari mendiang istrinya Charlie yang bernama Debra. Jadi pada intinya adalah hak asuh Max itu seharusnya jatuh kepada Charlie selaku ayah biologisnya. Tapi adik iparnya Charlie yang bernama Debra itu menggugat agar bisa mengurus Max karena ia menganggap kalau Charlie itu nggak bisa atau nggak mampu lah untuk ngurus Max karena miskin. Oke, terus. Di pengadilan, Debra yang ngotot kepada hakim agar memberikan hak asuh Max kepada dirinya justru dimanfaatkan oleh Charlie untuk mendapatkan sejumlah uang dari suami Debra yang bernama Marvin. Setelah firasatnya mengatakan bahwa Marvin adalah seorang pria yang lumayan kaya. Kemudian di luar ruangan sidang, Marvin yang sangat memanjakan istrinya itu mencoba bicara dengan Charlie agar hak asuh Max diberikan kepada Debra. Namun Charlie langsung meminta 75.000 dolar jika hal itu mau terjadi.
Akan tetapi, Marvin berencana akan menitipkan Max kepada Charlie terlebih dahulu karena ia dan rekannya akan berlibur ke Italia selama 2 bulan. Tanpa basa-basi, Charlie pun meminta $100.000. Marvin pun setuju dengan syarat Debra tak boleh tahu tentang uang tersebut dan Charlie pun memberikan hak asuh Max kepada Debra. Di sini kita baru tahu bahwa selama ini Charlie tinggal di sebuah gedung sasana tinju dengan seorang gadis bernama Bailey. Tak lama kemudian datanglah Marvin bersama Debra untuk mengantarkan Max kepada Charlie. Di sini juga Marvin memberikan uang sebanyak $50.000 dulu dan sisanya 2 bulan kemudian setelah mereka pulang liburan dari Italia. Tak lama setelah Marvin pergi, robot bernama Noisy Boys yang dipesan Charlie pun datang. Akan tetapi orang pertama yang bisa mengoperasikan robot itu adalah Max dengan keahlian bahasa Jepangnya. Setelah settingan suaranya dirubah ke bahasa Inggris, Charlie pun bisa mengoperasikannya. Dengan penuh keyakinannya, Charlie pun langsung berencana seperti biasa untuk melakukan pertarungan robot agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Max pun meminta agar ikut dengan Charlie dan petualangan mereka berdua pun dimulai. We'll take Midas! We have Midas against Noisy Boy! Noisy... Get back in that corner, bitch, and take this woman like a man. No! Get up! Dan seperti biasanya, Charlie dengan robotnya pun kalah telak. Dan ia harus memberikan sebagian potongan robotnya untuk bayaran yang harus diberikan oleh Charlie kepada panitia. Bukannya langsung pulang, Charlie malah mengajak Max ke sebuah tempat rongsokan lah kalau di Konohama untuk mencari suku cadang yang cocok karena Charlie berniat untuk membangun sebuah robot lagi agar bisa ia gunakan untuk bertarung lagi. Tapi di sini Max malah beruntung karena bisa menemukan sebuah robot utuh generasi kedua yang bisa ia bawa pulang. Walaupun peristiwa sebelumnya hampir merenggut nyawa Max itu sendiri. Setelah mengecas dan membersihkan robot yang bernama Atom tersebut, Max pun meminta sebuah pertarungan robot kepada Charlie. Charlie yang mendengar hal itu pun merasa pesimis karena robot generasi kedua yang ditemukan oleh Max itu adalah robot yang diciptakan untuk latihan para robot petarung. Tapi dengan cara sedikit memaksa, Charlie pun mengantarkan Max ke sebuah tempat untuk mendapatkan pertarungan pertamanya. Tanpa disangka oleh Charlie, dalam pertarungan itu Max berhasil menang dan mendapatkan $2.000 pertamanya. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Max, Atom pun di-upgrade menjadi lebih canggih menggunakan suku cadang dari bangkai robot milik Charlie sebelumnya. Max pun meminta kepada Charlie agar mengajari Atom gerakan tinju yang dikuasai oleh Charlie dengan cara Atom meniru gerakan Charlie yang kemudian akan direkam oleh memori Atom itu sendiri. Kemudian disambungkan dengan sensor suara. Hal ini didasarkan karena sebelumnya Max diberitahu oleh Bailey bahwa Charlie adalah mantan petinju profesional yang dilatih oleh ayahnya Bailey.
Akhirnya chemistry antara Charlie dan Max pun semakin kental, walaupun sebelumnya mereka berdua selalu berseberangan dan dolar demi dolar pun semakin berdatangan, yang disusul dengan ketenaran mereka yang semakin meluas. Hingga pada akhirnya tawaran bertanding di sebuah acara bergengsi Liga Robot pun mereka dapatkan. Namun di sini godaan muncul lagi setelah Atom ditawar sebesar $200.000 oleh seorang gadis bernama Farah Lemkova yang sekaligus pemilik robot bernama Zeus yang selalu menjadi juara liga. Bahkan lawannya Zeus tak pernah berhasil lolos ke ronde kedua. Perdebatan pun terjadi antara Charlie dan Max karena Charlie setuju agar Atom dijual dengan harga segitu, tapi Max menolak tawaran itu karena Max yakin pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh Atom. Namun tak ada pada robot yang bernama Zeus itu. Hingga akhirnya pertandingan pertama mereka di Liga Robot pun dimulai. Backstep, lead left. Ya, di sini Atom berhasil menang dan maju ke babak final. Namun godaan selanjutnya datang lagi. Kini ada Ricky sang MC yang kita lihat di awal film datang menemui Charlie untuk menagih hutang yang sebelumnya dibayar pada waktu itu. Atas kejadian itu, Charlie pun berniat untuk mengembalikan Max kepada Debra karena Charlie merasa malu dan takut terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Namun Max menolak karena sudah terlanjur nyaman ketika berada di samping Charlie. Tanpa banyak berkata-kata lagi kepada Charlie, Max pun pergi dengan Debra diiringi rasa kecewa. Beberapa hari kemudian Charlie datang ke rumahnya Debra untuk bertemu dengan Max. Ia menyesali semua perbuatannya dan menyadari bahwa dia lambat dalam memahami tentang kemauan Max. Oleh karena itu, Charlie berharap mendapatkan quality time yang terakhir bersama Max saat melawan Zeus di final Liga Robot. Karena Charlie ingin memberikan kesan yang mendalam sebagai seorang ayah kepada anaknya walaupun hanya satu kali saja. Only boss, and have decided to give the people Dan ya, Atom berhasil membuat kejutan kepada kubu Zeus dengan cara bisa bertahan hingga ronde terakhir. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Zeus hampir kalah tapi terselamatkan oleh bunyi bel ronde terakhir. Atom pun kalah angka dalam pertarungan ini. Namun para penonton sangat senang melihat perjuangan Charlie dan Atom di atas ring. Hingga pada akhirnya Atom pun dijuluki sebagai juaranya masyarakat dan film pun sudahan. Asli ini mah film keluarga yang sangat menghibur banget lah pokoknya. Recommended gitu. Walaupun udah nonton beberapa kali tapi tetap aja nggak bosan. Malahan jiwa melo saya keluar atau muncul pas adegan si Max-nya terlihat bangga sama Charlie gitu. Hehe, pas adegan terakhir. Ya pesannya mah bagi para ayah, buatlah momen berkesan sama anak kalau lagi ada waktu. Jangan kebanyakan main HP ya. Apalagi HP-nya dibuat yang enggak gitu. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. watch me.